Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimarta Tilar dengan NIM 1913486 dari jurusan Prodi D3 Manajemen Perdagangan Universitas Negeri Padang. Yaitu pada saat kali ini saya akan membahas tentang uang, inflasi, dan kegiatan ekonomi. Nah, pertama, apa itu sih uang? Nah, kita akan bertanya-tanya apa itu uang? Tentunya kita sudah mengetahui apa itu uang. Nah, selanjutnya itu definisi uang menurut Robinson, yaitu segala sesuatu yang diterima umum sebagai alat pembayaran dan barang-barang. Sedangkan menurut R.S. Sayers, yaitu segala sesuatu yang diterima umum untuk membayar hutang. Sedangkan menurut A.C. Pigon, yaitu segala sesuatu yang diterima umum dapat digunakan sebagai alat tukar. Sedangkan menurut Albert Gaylor Hart, yaitu kekayaan dengan mana pemiliknya dapat melunasi hutangnya dalam jumlah atau jumlah tertentu pada saat itu juga. Nah, selanjutnya yaitu kriteria uang. Beberapa syarat uang yang harus dipenuhi sebagai berikut. Yang pertama yaitu acceptability, yang kedua stability of value, yang ketiga elasticity of supply, yang keempat yaitu portability, yang kelima durability, yang keenam dan divisibility. Fungsi-fungsi uang tentunya kita sudah pernah tahu atau tidak asing lagi bagi kita, yaitu fungsi uang itu yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua sebagai alat satuan hitung, yang ketiga sebagai alat penyimpanan kekayaan, yang keempat yaitu sebagai standar pembayaran masa depan kita. Jenis dan klasifikasi uang. Secara umum, jenis uang dapat kita lihat atau kita tinjau atau dikenal melalui beberapa hal, antara lain yaitu berdasarkan materialnya, berdasarkan nilainya, berdasarkan lembaga yang menciptakannya, dan berdasarkan wilayah berlaku uang. Nah, kita kan tahu kalau di suatu negara tentu uangnya berbeda-beda. Contohnya di negara kita sekarang yaitu berlakunya uang rupiah. Kita memakai uang rupiah. Nah, selanjutnya itu faktor yang mempengaruhi uang beredar. Yang pertama, tagihan pada perusahaan dan perorangan. Yang kedua, adanya aset luar negeri bersih. Yang ketiga, simpanan berjangka atau tabungan. Yang keempat, tagihan bersih pada pemerintahan pusat. Yang kelima, rekening khusus. Yang keenam, tagihan badan atau lembaga dan perusahaan pemerintah. Nah, selanjutnya itu kita dapat melihat peran uang dalam perekonomian. Umumnya disepakati bahwa dalam jangka panjang, uang tidak mempengaruhi tingkat output real. Namun, dia hanya mempengaruhi output nominal dan harga. Pengaruh uang terhadap kegiatan ekonomi di sektor real pada dasarnya itu dapat bersifat langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh tidak langsung ini dapat dijelaskan melalui pengaruhnya terhadap perkembangan suku bunga. Dalam hal ini, apabila terjadi penambahan jumlah uang beredar, misalnya sebagai akibat kebijakan bank sentral, maka suku bunga akan cenderung turun. Penurunan suku bunga tersebut akan menurunkan biaya pendanaan kegiatan investasi, yang selanjutnya mendorong kegiatan investasi tersebut dan kegiatan ekonomi pada umumnya. Selanjutnya kita dapat mengetahui apa itu inflasi. Nah, mungkin kita sudah mendengar apa itu inflasi. Inflasi itu yaitu naiknya harga-harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Nah, itulah yang disebut inflasi. Nah, apa sih macam-macam inflasi? Yang pertama itu kita bagi berdasarkan tingkat keparahan inflasi. Ada inflasi ringan, ada inflasi sedang, ada hiperinflasi, ada inflasi berat. Yang kedua yaitu berdasarkan pada sebab-sebab awal terjadinya inflasi. Yang pertama yaitu demand pull inflation. Yang kedua cost pull push inflation. Nah, yang ketiga yaitu berdasarkan pada asas dari inflasi tersebut. Yang pertama domestic inflasi, yang kedua imported inflasi. Penyebab inflasi itu sendiri
Yang pertama yaitu demand atau meningkatnya permintaan, yang kedua meningkatnya biaya untuk produksi, yang ketiga tingginya peredaran uang, yang keempat psikologi masyarakat. Nah, selanjutnya itu kita dapat membedakan uang ada yang palsu atau yang tidaknya. Jadi uang ini berdasarkan jenis tidak berbahayanya adalah yang pertama lukisan tangan, color transfers, fotokopi, atau cetak kasa atau sablon. Sedangkan jenis berbahayanya yaitu proses fotomekanik dan proses multicolor, dan yang ketiga yaitu proses color separation. Pengertian kegiatan ekonomi. Mungkin kita mengerti apa tuh kegiatan ekonomi sih? Apa sih kegiatan ekonomi? Nah, menurut Business Dictionary, kegiatan ekonomi adalah suatu tindakan manusia melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dalam setiap tingkatan masyarakat. Sedangkan dari sini atau dari pengertian tadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan ekonomi itu dianggap suatu rangkaian tindakan yang dapat menghasilkan atau memperdagangkan dan mendistribusikan produk dan jasa dengan melibatkan transaksi moneter. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ada yaitu kegiatan produksi, ada itu kegiatan distribusi, ada itu kegiatan konsumsi. Jadi contoh kegiatan ekonomi itu yaitu produksi, distribusi, konsumsi. Nah, baiklah, hanya itu yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.